Beginilah Ustadz Abdul Somad ceramah di tanah kelahirannya. Karena terlambat. Habis itu apa katanya Pak? Kata tuan rumah tuh, mohon maaf Pak, acaranya besok. Karena terlalu cepat pula dia datang. Orang tuh baru pasang tenda dia sudah datang. Intinya kalau kita mau diingat orang, sering-sering silaturahim. Ini paling penting. Ini tak lama lagi pemilu. Biasanya kalau udah dekat pemilu banyak pemilih. Betul. Yang sama-sama kita hormati Bapak Bupati beserta Ibu, Bapak Wakil Bupati beserta Ibu, Bapak Sekda, Bapak Dandim, Bapak dan Lanal, Bapak Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor yang ada kepala maupun tidak. Ustadz Somad ini yang disebutnya yang ada jabatan-jabatan aja. Muslimin muslimat, mukminin mukminat, hadirin hadirat, yang belum berbini dan belum bersunat. Semua yang hadir malam ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang mengatur jadwal saya di Sumatera Utara ini abang saya, kakak kelas saya di Mesir, namanya Ustadz Iqbal Sauki Pulungan. Nah, ini di dalam. Dia di Mesir angkatan 1994. Ada di samping dia angkatan 94 juga, abang kami juga di Mesir, namanya Ustadz Samsul Qadri Marpaul. Kenal Bapak Ibu? Ada lagi yang senior tahun 92. Kalau saya datang ke kisaran ini di rumah wak saya di Jalan Panglima Polen, pasti dia datang menjenguk saya. Janji saya sama dia, Bang, nanti kalau aku datang pas acara dengan Pak Surya, aku nanti singgah ke rumah abang. Ayalah cocok, ku buatkan kau makanan. Rupanya ada yang lebih cepat daripada keinginan. Sebelum saya datang, meninggal dunia dia, Ustadz Sulhanuddin Batubara. Untuk almarhum Ustadz Sulhan, orang tua kita, sahabat kita, guru-guru kita semuanya, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Momennya malam ini adalah HUT Korpri. Padahal udah bagus itu spanduk, digulung orang tuh pula. Untunglah disisakannya sikit di atas, jadi tak nampak aku juga lah momen itu. Memang mantap orang kisaran. Korpri, Korps Pegawai Republik Indonesia. Ibu boleh saya tanya? Jangan tersinggung ya. Misalnya ada 3 orang mau meminang anak gadis ibu. Yang satu orang punya kebun sawit lebar, yang satu orang punya sampan banyak dari Teluk Nibung, yang satu ASN Korpri pegawai. Yang mana yang ibu pilih? Yang pegawai dipilih. Jadi ku perintahkan kalian ikutlah tes CPNS. Saya waktu pulang dulu, titel saya dari Mesir LC, dari Maroko MA, LC MA. Kata saya ke emak saya, Mak, aku mau balik, kita buka kebun sawit, berkolam ikan, beternak, buat pesantren. Kata tidak. Kata dia, aku ingin kau jadi pegawai negeri. Karena kita di kampung, kalau tidak pegawai berarti tidak berhasil. Tapi bagi pegawai yang sudah lulus, yang udah lama kerja, apa kata dia? Muak kali aku jadi pegawai. Padahal bagi orang yang belum pegawai, bagi orang yang ikut tes CPNS tak lulus-lulus, menjadi ASN itu adalah kenikmatan yang luar biasa.
Maka syukurilah nikmat ini. Yang sudah ASN, mudah-mudahan menjadi hamba Allah yang bersyukur. Yang belum ASN, mudah-mudahan kalau ikut tes lulus insya Allah. Yang udah keluar macam saya ini dulu ASN, lulus tahun 2009, keluar tahun 2019, 10 tahun saya PNS. Habis itu saya keluar dari PNS, hidup juga saya. Bukan berarti saya kurus nih karena keluar dari ASN. Dulu pun begini juga. Jadi rezeki itu tak berpintu. Kalau kebetulan rezekinya dari pintu ASN, syukurilah. Kalau kebetulan tak lulus, banyak pintu-pintu yang lain. Betul? Saya cuma mau mengajak saudara-saudara saya yang sudah lulus masuk dalam korpri, berarti dia dapat nikmat yang besar. Dulu kalau Ustadz ceramah, jamaah sekalian, yang tak putus setelah kematian ada 3. Yang pertama, sedekah jariah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, anak yang soleh. Ada satu lagi yang tak putus sesudah mati, ASN. Kenapa tak putus? Ada pensiun. Jadi syukurilah nikmat ASN ini. Walaupun yang di hadapan saya ini tak semuanya ASN, tapi ini kita nih momennya memang hari ulang tahun Korpri, mensyukuri salah satu nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur dengan lisan, banyak-banyak berzikir. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kerja di kantor, masuk jam 8, pulang jam 4, waktu kosong, nunggu orang ngurus KTP, ngurus surat-surat. Daripada sibuk main handphone, bagus bertasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Ini kadang datang kawan, cuma lagi siang begini siang. Jadi besok korpri supaya penuhi dengan zikir. Siap? Dari bunyinya macam tak siap. Kami bukan korpri Pak Ustaz, kami bukan ASN Pak Ustaz. Mau ASN, mau tak ASN, mau tak PNS, mau tak korpri, maka lisan kita mesti diisi dengan zikir. Tapi jangan gara-gara tausiah Ustaz Somad malam ini, besok pas dulu di kantor, datang orang mau urusan KTP, STNK, BPKB, surat menyurat. Cemana surat lahir anak saya? Subhanallah. Ya, kalau urusan juga lah. Ada orang kalau dia di masjid sangat khusyuk, kalau dia sedang baca Quran sangat takut pada Allah. Tapi kalau di kantor tak ada sama sekali takutnya sama Allah. Padahal Allah yang dia sembah di masjid, Allah itu juga yang mengawasi dia di kantor. La ta'khudhuhu sinatun. Itulah gunanya kita membaca ayat kursi. Ini momen-momen sekarang nih memang mesti banyak-banyak baca ayat kursi. Kenapa? Karena memang sekarang lagi perebutan kursi. Ini yang aku sampaikan ini betul apa tak betul? Cocok apa tak cocok? Mana ada orang kisaran cakapnya tak betul? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, menengok teh manis tadi hilang bahan ceramah. Bosku tengok, baik. Sampai mana tadi ya? Bahwa kalau di kantor dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore, maka itu juga adalah ibadah. Maka berangkat dari rumah, langkahkan kaki,
Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Aku berangkat ke kantor dinas, ke kantor bupati untuk mencari rezeki yang halal. Maka itu bernilai jihad fi sabilillah. Ingat, sampai di kantor, laki orang berjumpa sama bini orang. Berjumpa sama laki sendiri 3 jam, berjumpa sama laki orang 8 jam. Apa kata orang Inggris? Witing trisno jalaran suko kulino. Cinta tumbuh karena sering bersama. Kalau selalu ditengok, kambing pun lama-lama cantik. Berawal dari suka, lama-lama curhat, merasa nyaman, akhirnya janjian, terjadilah apa yang terjadi. Ini udah macam abangku Pak Ustadz, ini udah macam adikku Pak Ustadz. Berawal dari macam, berakhir dengan macam-macam. Waspadalah, kejahatan terjadi bukan karena ada niat dari pelakunya, tapi karena ada kesempatan. Ingat, setan belum pensiun. Oh, kalau begitu ASN, korpri yang perempuan ini tak boleh kami kerja Pak Ustadz. Wa qarna fi buyutikunna. Wahai perempuan, kamu semestinya di rumah. Aslinya perempuan itu di rumah. Prestasi tertingginya adalah mendidik anak soleh. Hadiahnya adalah surga Jannatul Firdaus. Tapi karena lakinya lemah, bang, aslinya aku ini di rumah bang, tapi karena gaji kau tak cukup, itulah maka aku kerja. Jadi ibu-ibu yang ASN, yang PNS, yang korpri, yang bekerja di kantor dinas, di kantor bupati, kalian adalah pejuang yang menolong suami-suami kalian. Allahu Akbar. Saya bertakbir itu supaya jamaah tak bertepuk tangan. Pas dia mau tepuk, Allahu Akbar tak jadi. Makanya kalau sudah berangkat ke kantor, tampilannya biasa-biasa saja. Ini kadang orangnya biasa, bedaknya 2 inci. Mau buru-buru berangkat kerja, saking sibuk mati lampu. Sampai di kantor, orang senyum, dia senyum. Rupanya yang disenyumkan orang dia, pas ditengok ke kaca, sebelah hijau, sebelah biru. Kalau bisa kau cantik, biarlah karena tahajudmu, karena wudukmu. Kau ku tengok tak ada pakai bedak berlebih-lebihan. Apa ibadah kau? Ini bekas air wudhu. Oh, jadi kau anggap kami ini tayamum semua? Boleh kami ini perempuan bekerja jadi pegawai ini Pak Ustadz? Boleh, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Yang pertama, la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Jangan bersolek-solek jahiliyah. Dipakailah jilbab sakaratul maut. Kecekik lehermu. Dia yang memakai, kita yang sesak napas. Dipakailah jilbab pasrah tapi tak rela. Ini ustadz ini nampaknya nyindir-nyindir nih. Saya nih ustadz yang tak pandai sindir menyindir. Saya kalau bercakap to the point, simbah daun nampak buah. Langsung saja. Makanya kunci mendengar ceramah Ustadz Somad, 1, jangan tersinggung. Beberapa orang tersinggung mendengar ceramahku, pulang meninggal. Janganlah kalian takut pula gara-gara ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang biasa-biasa aja, baju pun yang longgar, yang tidak menampakkan aurat, ini dipakailah pula rok yang pinggangnya macam sarang tawon. Dia yang berjalan, kita yang menahan napas. Orang menengok dari belakang. Dipakailah pula yang sempit sampai menjerit paha. Allah, ke depan. Banyak latuk-atuk masuk paret menengok itu pagi kita.
Tahu sendirilah tuh atuk menengok ASN pegawai berlipstik bersedo. Oh, apa nama yang begini? Hah? Begini dong, plastik. Oh, bukan main lagi. Oh, plastik. Ada orang bakar sampah lagi. Masya Allah, tabarakallah. Yang begini-begini tak ada ini di kisaran. Dulu memang ada, udah mati semua. Yang di kisaran ini sekarang yang baik-baik aja semua. Sejak zaman Pak Suryani baik-baik semua sekarang. Yang dulu pun baik-baik juga. Nah, baik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, apa syaratnya? Syarat perempuan boleh beraktivitas izin suami. Bang, aku kerja ya, Bang. Awas kalau tak kau izinkan. Tak bisa begitu, mintalah izin sama dia. Innama huwa jannatuki wa naruki. Suamimu itu bisa jadi surgamu, suamimu itu bisa jadi nerakamu. Kalian kalau bini kalian minta izin kerja, kalian izinkan apa tidak? Mau istikharah pula orang ini. Makanya sebelum nikah itu ngobrol dulu, ta'aruf dulu. Jangan nanti setelah nikah, assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Suami saya mengatakan kau jangan kerja, tapi kata ayah saya, aku yang mengkuliahkan kau sampai S1 S2, aku yang membuat kau lulus. Sekarang suamiku menyuruh aku keluar ASN, tapi ayahku mengatakan, dulu kau lama ta'aruf sama dia. Oh, 5 tahun Pak Ustaz. Jadi apa aja cerita kalian? Mie ayam, bakso. Coba kalian duduk yang serius dulu, lalu kalian bahas yang malam ini pembahasan kita mau dibawa kemana hubungan ini. Kira-kira yang aku cakapkan ini betul apa tak betul, Bu? Nah, betul kata ibu-ibu. Jadi kalau perempuan bekerja beraktivitas, kata suaminya, pergilah dek, jangan rendahkan dia. Walaupun dia tak S1, walaupun dia tak pegawai, jangan sampai, bang, aku pergi dulu kerja, kau bersihkan lantai, ganti pempes anak, jangan lupa cuci dapur semua. Dah, neraka jahanam tempat kalian. Insya Allah semuanya baik-baik semua, insya Allah. Amin. Kalau abang suami punya gaji 1 bulan 5 juta misal, istrinya sama korpri ASN 5 juta juga gajinya, apa beda gaji suami sama gaji istri? Dalam gaji suami ada nafkah istri, tapi dalam gaji istri tak ada nafkah suami. Jelas? Wah, jelas buat kamu, setuju kali ya betul. Ini Ustaz nih kalau bahasa orang Tanjung Bali-nya gua banget ini kata dia. Ulang sekali lagi, dalam gaji suami ada nafkah istri, tapi dalam gaji istri tidak ada nafkah untuk suami. Lalu kenapa istri kalian yang ASN mau mengasih gajinya? Itu karena cintanya ke kalian. Apa kata dia? Bang, jangankan gaji, nyawa aku kasihkan sama kau. Satu-satunya kesalahanku dalam hidup ini satulah bang. Apa dia, dek? Jatuh cinta sama kau loh bang. Jadi ini penting supaya jangan sampai laki-laki ini salah paham. Kadang laki-laki ini apa kata dia? Kau istriku, gajimu untukku, surat tanahmu punya aku, STNK BPKB atas namaku, surgamu di bawah tapak kakiku. Istrinya pula tak mengaji. Iyalah, 3 hari mati. Minda tema taya bawati mampus. Tidak begitu guys. Istri punya harta sendiri dan suami punya harta sendiri. Ibu punya tabungan, tapi karena ibu sayang, ibu peduli, ibu kasih dia. Adapun ibu mengasih makan, orang tua ibu
sedekah, ibu tetap ngomong ke mereka itu sebagai adab, bukan minta izin. Karena duit itu punya siapa? Punya kalian. Maka kalian pun paham, bang, ku kirim duit gajiku ini untuk emakku ya, kalian tinggal ngangguk aja. Cukup. Karena sebetulnya mereka bukan minta izin, tapi sebagai adab, karena kalian adalah kepala rumah tangga. Yang ketiga, la takhda'na bil qaul, jangan bersuara mendayu-dayu, lemah gemulai. Assalamualaikum, waalaikumsalam, macam suara itik. Tak bisa kalian tegas. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Di mana ini? Di Suk Capil. Gimana akte anak saya? Tunggu aja nanti siap. Ini orang apa hantu? Terserah kaulah. Karena apa tak boleh perempuan itu bersuara mendayu-dayu? Yatma'alladzi fi qalbihi marad. Ada laki-laki yang tak tahan mendengar suara perempuan. Kalau didengarnya dia langsung error. Pas didengarnya suara kalian lemah gemulai, langsung muncul pikiran-pikiran jahatnya. Yang keempat, la yadribna bi arjulihinna, jangan memukulkan kaki ke lantai. Masa kami perempuan tak boleh memukulkan kaki ke lantai? Dipasang gelang kaki kanan kiri, berjalan di lantai, kerincing 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 kerincing. Awalnya semua itu sengaja ditambah. Ada saya tengok tuh di beberapa berita, kalau berjalan macam onta tuh. Ada nampak, ada dapat klaim. Nah kalau tak dapat nanti ku kirimkan webnya. Tapi alhamdulillah di sini tak ada. Di sini aman-aman. Kalau tak ada, untuk apa Ustaz ceramahkan di kisaran? Mubazir aja lah ceramah Ustaz. Aku berceramah ini bukan cuma untuk orang kisaran. Ini kan ditonton orang di seluruh dunia. Ini ceramah malam ini masuk di channel Ustaz Abdul Somad Official. Subscribe Ustaz Somad, ceramah di kota tempat Ustaz dibesarkan. Berapa kata? Satu kata Pak Ustaz. Wah susah lah ceritakan satu kata. Rasanya panas. Kok panas Pak Ustaz? Gak tahu lah, rame kali orang jadi panas terasa. Tak bisa kalian kasih kipas angin dari belakang. Nah itu bercanda aja. Saya ini orang yang tak pandai sindir menyindir. Pernah saya ceramah di masjid, kata pengurus masjid tuh gini, Ustaz, tolong Ustaz sindir jamaah ini. Sindir tentang apa? Siapa yang menarik duit infaknya, maka dia dilaknat Allah. Kenapa tentang itu? Karena ada jamaah kita udah sedekah 300 juta, diambilnya balik. Oh, saya gas lah. Man ada ila qayyihi, man ada ila hibatihi, kal kalbil ladzi ya'udu ila qayyihi. Siapa yang mengambil sedekahnya, dia seperti anjing yang menjilat muntahnya kembali. Berapi-api saya sampaikan. Pas sudah selesai tausiah, datang pengurus masjid. Mohon maaf Pak Ustaz, yang disindir itu tak datang. Itulah maka aku tak mau sindir menyindir. Saya orangnya langsung aja to the point. Setiap kawan saya dari Jakarta, dari Pekanbaru, jalan darat pergi ke Medan, ke Aceh, singgah sholat di Masjid Raya, Masjid Agung, Masjid Agung Ahmad Bakri. Pasti diposting mereka di Facebook, di Instagram, dikirim mereka ke saya. Ustaz, aku sedang sholat di kota tempat Ustaz dulu pernah tinggal di kisaran. Dalam hati saya, Masya Allah, begitulah indahnya kota kisaran. Bapak Ibu bangga tak jadi orang kisaran? Bangga, masjidnya cantik, bagus, luar biasa. Saya dari mulai qori kita baca Quran sampai sambutan Pak Bupati, itulah yang kuperhatikan tak bosan-bosan dari tadi.
menengok. Saya yakin semua yang datang lewat kemari asal menengok jam yang cantik ini macam menengok kucing Anggora. Kata orang itu, kaligrafinya mantap. Tengoklah susunan Quran dan surat Yasinnya rapi, nampak kali tak pernah dibaca. Ustaz ini janganlah Ustaz cakap macam itu Pak Ustaz. Ini semua yang datang nih baca Quran, tapi karena malam ini persiapan tabligh akbar maka dirapikan semuanya. Nah, jadi Bapak Ibu kalau saya ceramah tak usah risau, karena masalah-masalah itu saya jawab sendiri. Ini arsitekturnya, ini kombinasi antara modern, klasik, Arab, Eropa, dan Melayu. Cobalah tengok jendela-jendela tingkapnya itu. Itu kan mengingatkan kita tentang rumah-rumah tua zaman masa lalu kan. Jadi Masya Allah, tabarakallah, bersyukurlah menjadi orang Kisaran, menjadi orang Kabupaten Asahan yang punya ikon, yang punya kebanggaan. Mudah-mudahan masjid ini tetap kita jaga sampai hari kiamat insyaallah. Amin ya rabbal. Siapa yang menjaga? Yang menjaga itu adalah guru. PGRI, Persatuan Guru Republik Indonesia. Ustadz dulu sekolah di Kisaran, ya. Di mana Ustadz sekolah? Madrasah Ibtidaiyah Darul Ulum. Nama guru saya namanya Pak Khaidir almarhum. Nama guru saya namanya Pak Ruslan Yakub LC, alumni Libya. Nama guru saya diantaranya Ustadz Darwis. Malam habis maghrib saya mengaji di Masjid Darul Ulum. Kalau saya ngaji ke Ustadz Armawi Abdurrahman yang sekarang di Brunei Darussalam, dipanggil Sultan Brunei, mengajar di Tahfiz Quran Brunei Darussalam. Dulu ada namanya Ustadz Bakhtiar Sulaiman. Itu adalah guru-guru yang hebat pada masanya. Jadi kalau hari ini kita lihat di Kisaran, di Asahan ada orang hebat-hebat, itu adalah hasil dari pendidikan guru ustadz. Mereka tidak terkenal, mereka tidak viral, tapi hasil didikannya jelas. Saya lama termenung, kalau aku mati, berapa murid-murid yang sudah mampu aku didik. Mudah-mudahan murid-murid kita nanti insya Allah menjadi orang yang bermanfaat untuk agama, nusa dan bangsa. Dari Pekanbaru Riau saya pergi ke Dumai. Dari Dumai saya menyeberang ke Pulau Rupat. Sampai di Pulau Rupat ada acara. Tiba-tiba ada satu anak muda nengok saya. Saya tengok dia, dia tengok saya. Saya nunduk, dia nunduk. Saya tengok, ditengoknya lagi. Lama-lama senyum dia, takut pula saya. Jangan-jangan LGBT ini. Nauzubillah. Tak lama mendekat dia. Didekatinya saya, dibilangnya, Ustadz kenal sama saya? Agak-agak kenal, saya bilang. Saya mahasiswa Bapak dulu. Oh, di mana kau sekarang? Aku lulus PNS, sekarang kerja di sini. Disitulah baru terasa saya bahagianya melihat kesuksesan seorang murid. Guru yang berhasil, bukan mobilnya mahal, bukan rumahnya mewah, bukan titelnya panjang. Guru yang berhasil adalah kepuasan yang tak ternilai melihat kesuksesanmu. Murid-murid Ustadz Samsul Qadri Marpao itu tamat dari Darul Ulum, sanawiyah aliyah 6 tahun. Kalau saya cuman ibtidaiyah aja, ibtidaiyah 2 tahun. Habis itu pindah saya ke SD Al Wasliyah di Jalan Cokro Simpang Mas Mansur. Itu SD saya, kelas 4, kelas 5, kelas 6. Kepala sekolahnya namanya Ibu Rusdah Husin Kamal. Wali kelas saya namanya Ibu Diah Ashana. Ini Ustadz ingat-ingat, Ustadz cari lagi infonya karena mau ceramah atau memang ingat? Memang nama mereka itu selalu terekam dalam kepala saya. Jadi murid-murid kita
Apakah mereka mengingat mengenang kita? Dimanapun saya ceramah tausiah hari ini, dari Sabang sampai Papua, maka pahalanya mengalir ke guru-guru kita semuanya, insya Allah. Amin. Ustadz, selama Ustadz sekolah itu, masa tak ada guru Ustadz itu yang menyakiti Ustadz? Ada. Diantukkannya kepala saya ke papan tulis. Diantuk. Namanya Pak Ustadz tak boleh sebut. Dendam Pak Ustadz, tak dendam, ingat aja sikit. Tapi pas acara reuni, datang saya, diundang saya reuni, saya datang. Sesuai kemampuan saya bawakan kain, saya bawakan kerudung, saya bawakan celana, saya bawakan jubah. Datang, saya cium tangannya. Karena guru bukan tempat kita mengalamatkan sakit hati. Aslinya yang mendidik anak-anak ini bukan guru. Yang mendidik anak ini ayah. Yang mendidik anak ini ibu. Tapi karena ayah dan ibu tak sanggup, maka diserahkannya ke guru. Sekarang guru dianggap sebagai pegawai laundry. Pakaian kotor dibawa ke laundry, habis itu besok dicek. Kalau masih kotor, marah-marah. Siapa kamu berani marah-marah ke guru? Aslinya kita yang mendidik anak kita. Saya tak sanggup mendidik anak saya 24 jam. Saya serahkan ke guru. Tapi nanti pas hari-hari kosong saya tes dia. Coba baca surat ini nak. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun. TK bisa dibuat guru tuh hafal juz amma. Meleleh air mata kita haru menengok anak kita didik guru. Maka saya ingin berterima kasih ke guru-guru yang mendidik anak saya. Saya datang ke sekolahnya, mau saya cium tangan guru tuh. Sampai di sekolah tak jadi saya cium. Gurunya perempuan pula.